Soal Sambo, ex-Danjen Kopassus beri komentar menohok ke Kapolri. Jakarta, Posting News, ID, drama kasus pembunuhan Brigadir J oleh tersangka dalangnya Ferdy Sambo sampai saat ini belum juga tuntas. Mantan Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan TNI Sunarko ikut buka suara terkait kasus Ferdy Sambo. Mulanya Purnawirawan TNI ini menyebut jika kondisi Polri sudah memprihatinkan. Hal ini diungkapkan olehnya melalui unggahan kanal YouTube Realita TV. Kondisi Polri menurut saya sudah sangat memprihatinkan, amburadul dan tidak terkendali, ujar Sunarko, dilansir pada Minggu 11 September 2022. Jabatan terakhir Sunarko diketahui merupakan Inspektur Jenderal TNI AD, yang bertugas lakukan penyelidikan dan penyidikan. Saya tahu garis komando di Polri dan TNI, kasus Sambo, kuncinya ada di Kapolri, periksa berani atau tidak, tegasnya. Pemegang otoritas tertinggi di Polri itu Kapolri, tidak boleh ada lagi pihak lain yang mengendalikan kecuali Presiden, ujarnya. Menurutnya, jika ada anggota DPR atau LSM berbicara dalam suatu kasus itu hanya bersifat saran. Bisa diterima atau tidak, sarannya, itu pertimbangan Kapolri, ucap Sunarko. Jadi menurut saya Kapolri ikut bertanggung jawab dan boleh dikatakan ikut bersalah, kenapa tidak? Masa ada satgasus apa yang dikerjakan Kapolri tidak tahu? Gak percaya saya, sambungnya. Sunarko kemudian menyikapi peran Ferdy Sambo saat menjabat sebagai Kadif Propam. Kadif Propam bisa nerobos masuk ke sairahnya polda-polda tertentu, dan Kapoldanya gak berani atau diam saja, tegasnya. Harusnya Kapolda di setiap daerah bisa melaporkan Ferdy Sambo ke Kapolri Listio Sigit. Kapolri ini ngapain Ferdy Sambo masuk ke sini atur-atur saya, ucapnya. Lantas Sunarko menduga ada indikasi Kapolda juga ikut bermain mata dengan Sambo. Kemudian mantan Danjen Kopassus ini menegaskan jika Listio Sigit harus membersihkan tubuh Polri. Karena dia punya otoritas besar dari Presiden, tegasnya. Kemudian Sunarko heran padahal Jokowi sudah peringatkan agar usut tuntas kasus Sambo sampai berkali-kali namun hingga kini masih menyisakan sejumlah kejanggalan. Presiden udah ngomong 4 kali, harusnya, cukup ngomong sekali, 2 kali keplak kepala Kapolri, tegasnya. Di atasnya Kapolri kan Presiden ngomong 4 kali kenapa gak dikerjakan, sambungnya. Saya mengimbau kepada Pak Kapolri, kalau gak berani ya cari minta ganti, sambungnya. Sunarko juga meminta agar slogan, presisi, yang digaungkan Polri bisa benar-benar mengayomi masyarakat bukan hanya semboyan saja. Pengusutan kasus Sambo ini memang memakan waktu yang cukup lama. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah sempat menanyakan Ferdy Sambo sebanyak 2 kali soal keterlibatannya dalam kasus Brigadir J. Pertanyaan itu diajukan Kapolri sesaat sebelum Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri menanyakan kejelasan soal keterlibatan Ferdy Sambo sebanyak 2 kali untuk mempertegas semuanya. Karena memang di awal-awal saudara FS ini kan menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3 itu yang terjadikan tembak-menembak. Dan itu disampaikan ke banyak orang, termasuk saya, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit, dikutip dari salah satu acara televisi swasta pada Kamis, 8 September 2022. Listio Sigit mengaku bahwa dirinya akan tetap memproses tegas apapun jawaban yang disampaikan Ferdy Sambo saat itu. Meski tidak memberitahu jawaban Ferdy Sambo, tetapi ada indikasi bahwa FS menjawab terjadi insiden tembak-menembak yang mana akhirnya skenario itu terbongkar salah. Sehingga pada saat itu saya menanyakan kepada yang bersangkutan, kamu jujur, kamu terlibat atau tidak? Saya tanyakan, 2 kali saya tanyakan, tutur Kapolri.
Saya sampaikan karena saya akan proses sesuai dengan fakta, jadi kalau kira-kira peristiwanya nggak seperti itu, ceritakan, tapi kalau memang seperti itu nanti kita lihat dan membuktikannya dengan fakta, tambahnya. Selain itu Listio Sigit juga mulai mencium bau-bau kejanggalan dari perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J sejak awal. Salah satu kejanggalan yang terlihat jelas adalah saat jenazah Brigadir J tidak boleh atau ada larangan untuk dimakamkan dengan cara kedinasan. Memang kemudian banyak muncul informasi-informasi kejanggalan ya, apalagi pada saat kemudian meledak dari keluarga almarhum Yosua di Jambi karena waktu itu dilarang untuk dimakamkan secara kedinasan, dan itu kemudian menjadi membesar, sehingga kemudian kita putuskan pada saat itu untuk bentuk tim sus, pungkasnya. Tim sus itu kita libatkan para pejabat utama Polri yang memang langsung saya libatkan Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim, dan Kadif, serta beberapa petugas yang memiliki integritas, sambung Kapolri. Sebelumnya Listio Sigit Prabowo membongkar cara licik tersangka Ferdy Sambo untuk mengelabuinya dari sanksi hukum atas tindak pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Bahkan, kata Listio Sigit, Ferdy Sambo sampai mengucapkan kata, sumpah, sambil bercucuran air mata, padahal apa yang dikatakannya tidak benar soal kasus pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, usaha Irjen Ferdy Sambo untuk menutupi kasus pembunuhan berencana almarhum Brigadir J, sangat kuat. Dari awal, Ferdy Sambo sudah memikirkan skenario yang dibuatnya, sehingga polisi kesulitan mengusut tuntas. Seperti sekarang terkait motif menjadi tak jelas, kata Kapolri Listio Sigit dalam acara Satu Meja Teh Forum spesial yang disiarkan salah satu TV nasional, Rabu 7 September 2022 malam. Listio Sigit menceritakan saat Ferdy Sambo menemuinya usai peristiwa penembakan Brigadir J, ia meminta mantan Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di rumah dinas Duren 3. Saya tanya ke yang bersangkutan, kamu jujur, kamu terlibat atau tidak, tanya Kapolri ke Sambo. Ferdy Sambo sembari berlinang air mata mengatakan apa yang ia sampaikan benar adanya. Ferdy Sambo juga sampai berani mengucapkan sumpah di depan Kapolri, ucapnya. Dia bersumpah, sampai beberapa kali saya tanyakan, imbuhnya. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.